Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, semangat pagi ya. Pagi, Bu. Hari ini kita pembelajarannya pagi hari, jadi harus semangat. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Sehat, ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar dan semua dalam keadaan sehat. Ya, Ibu minta tolong sama Mahana pimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mahana sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran lagi ya. Jadi sebelum Ibu mulai, mungkin seperti biasa Ibu absensi terlebih dahulu. Tadi Ibu sudah mengirimkan link absen ya. Sudah semua mengabsen di sana? Sudah. Sudah ya. Untuk yang join di sini, ya mungkin ada beberapa yang belum masuk. Dan memang ada beberapa siswa tadi yang bilang izin ke Ibu ya, ada yang sakit, ada yang izin, dan mungkin beberapa belum bisa masuk ya. Jadi sambil lanjut kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi seperti biasa Ibu ingin melihat wajah-wajah kalian ya, tapi kalau memang tidak memungkinkan karena kondisi sinyal atau keadaan handphonenya, ya tidak apa-apa, yang penting bisa mendengar penjelasan dari Ibu ya. Nanti kita bisa berdiskusi. Yang lain silakan kameranya dihidupkan biar bisa Ibu melihat wajah-wajah kalian ya. Suara Ibu sudah terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Baik, jadi hari ini kita lanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Jadi untuk hari ini, sebelum Ibu lanjutkan, mungkin masih ingat nggak pembelajaran yang minggu lalu? Kita belajar mengenai apa? Konsep kematian. Konsep kematian. Nah, konsep kematian itu yang pertemuan yang pertama. Setelah konsep kematian, Ibu berikan materi Dalam kematian. pemenuhan. Oh, tahu. Pemenuhan pasien sebelum meninggal dunia. Pemenuhan kebutuhan pasien yang akan meninggal ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai perawatan klien yang akan meninggal. Jadi masih ada hubungannya. Jadi syarat kita nanti kalau mau belajar merawat jenazah, kita harus tahu mengenai pelajaran yang terdahulu. Benar, konsep kematian harus tahu ya. Kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan pasien yang akan meninggal ya. Nah sekarang untuk perawatan jenazah, jadi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Ibu share screen dulu. Jadi tujuan pembelajaran ini ya, jadi diharapkan nanti dapat menerapkan perawatan pasien meninggal dunia. Ya, yang kedua adalah nanti melalui kegiatan menyimak video, ada diskusi, ada memecahkan masalah pada LKPD. Nah, itu nanti kalian juga diharapkan dapat menunjukkan alat dan bahan untuk prosedur perawatan pasien meninggal dunia. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ini, melakukan perawatan pasien meninggal sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur ya. Jadi nanti akan ada langkah-langkahnya. Itu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian apa sih manfaatnya kita belajar mengenai perawatan jenazah? Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya ada beberapa manfaatnya. Untuk kalian nanti kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang perawatan jenazah. Kemudian kalian akan memiliki keterampilan bagaimana cara merawat jenazah. Kemudian kalian juga nanti
dapat mempraktekkan secara langsung ya bagaimana perawatan jenazah baik di lingkungan rumah maupun di rumah sakit. Ya, nantinya kalian sebagai calon perawat ya nanti bekerja di rumah sakit misalnya nanti atau di lingkungan rumah sakit, ketika ada perawatan jenazah kalian bisa mempraktekkannya. Ya. Itu mengenai manfaatnya. Nah, kemudian kompetensi dasar. Jadi pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah nanti menerapkan perawatan klien meninggal dunia atau rawat jenazah. Kemudian nanti melakukan perawatan meninggal dunia. Nah, apa saja indikatornya? Nanti kalian menerapkan perawatan pasien meninggal dunia. Kemudian untuk keterampilannya, kalian dapat menunjukkan alat dan bahan dan melakukan perawatan klien meninggal dunia atau rawat jenazah sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur ya. Sampai di sana dulu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, jadi Tidak, nanti Bu. pembelajaran hari ini sama seperti yang kemarin ya. Jadi nanti Ibu akan kasih permasalahan, kalian akan mendiskusikannya. Ya, Ibu akan kirimkan LKPD. Jadi kalian di sana ada kasus yang harus kalian kerjakan, kemudian kalian diskusikan, kalian nanti presentasikan, dan Ibu akan mengambil penilaian, baik nilai pengetahuan, keterampilan maupun nilai sikap. Ya, jadi nanti Ibu akan memberikan penilaian. Ya, jadi nanti untuk materi ajarnya juga Ibu akan kirimkan. Ya, itu dulu. Ada bertanya sampai sini? Tidak ada? Tidak, Bu. Kalau kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ya, kita masuk ke pembelajaran mengenai perawatan jenazah. Nah, sebelum kita diskusi, ada beberapa permasalahan yang ingin Ibu jabarkan di awal. Nah, di tampilan gambar berikut, nah pernah nggak kalian melihat perawatan jenazah seperti yang digambar? Pernah? Belum, Bu. Belum. Belum. Bu. Ya, mungkin ada yang belum, mungkin ada yang pernah. Pernahnya lihat di kehidupan nyata, nggak pernah saya, Bu. Lihat langsung nggak pernah. Tapi pernah misalnya lihat di mana? Kalau begini? Televisi. Ya, misalnya di media sosial. Media sosial. Di mana lagi? Di Televisi. Ya, di televisi. Ya, mungkin kalau dilihat dari seragamnya, mungkin ini kayak apa namanya? Perawatan pada pasien dengan penyakit apa? COVID mungkin ya, atau penyakit menular. Tapi yang Ibu nanti mungkin kita bahas adalah yang di rumah sakit. Ya, ini alat pelindung dirinya lengkap. Nah, yang berbaring di meja ini apa? Jenazah. Nah, ya dibungkus. Mungkin sering melihat yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya prosesnya sampai jenazahnya dibungkus seperti ini? Itu yang nanti kita pelajari hari ini. Ya. Nah, coba dilihat pertanyaannya. Apa kira-kira yang perlu dipersiapkan saat rawat jenazah? Kalau dari gambar ini, kalau disuruh ayo rawat jenazahnya, apa yang dipersiapkan? kain untuk Kain kapan? membungkus. Ada kain, ya. Apa kira-kira lagi? Waslap. Swab, bisa. Ini yang lap dia ya. Jadi nanti silahkan didiskusikan apa saja sih alat-alat yang diperlukan ketika rawat jenazah. Ya, sama seperti kalian ingin melakukan sesuatu, misalnya mempraktikkan apa yang perlu kita persiapkan. Jangan sampai alat dan bahan tidak dibawa. Ya, nah kemudian yang perlu juga diketahui adalah bagaimana cara merawat jenazah. Jenazah. Nah, apakah langsung ditutup dengan kain kafan, diikat-ikat? Tidak. Nah, ya, pasti Tidak. ada cara-caranya. Diapakan dulu jenazahnya sampai dia nanti di akhir sudah dirawat, ya, sehingga siap untuk dibawa ke
ruang jenazah. Nah, itu dulu sedikit gambaran mengenai permasalahan mengenai perawatan jenazah. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Ya, jadi kalian nanti kalau lihat di gambar gini sih nggak gini ya. Kalau mungkin lihat nyata, ya agak ketakutan sedikit ya merawat jenazah. Ya, mungkin nanti lupa apa saja yang perlu dipersiapkan ya, dan urutan-urutan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, jadi sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ya, kalian diskusikan. Jadi Ibu akan bagi kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silahkan didiskusikan. Sebentar Ibu akan kirimkan LKPD-nya. Jadi nanti di LKPD itu terdapat kasus yang harus kalian diskusikan bersama teman-teman mengenai perawatan jenazah. Ya, jadi permasalahannya hampir ya yang ini ya. Jadi nanti silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu diskusi jangan lama-lama ya, 20 menit saja cukup ya. Jadi silakan didiskusikan. Nanti kalau sudah selesai diskusinya kembali lagi ke ruang meeting ini ya. Untuk sekarang boleh keluar dari Zoom meetingnya. Tapi sebelum keluar ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan langsung ke Ibu di WA Group. Ibu akan bimbing kalian untuk berdiskusi di sana. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah siap berdiskusi, Ibu akan kirimkan LKPD-nya. Ya, silahkan dah. Boleh keluar dari room meeting-nya. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah hampir 20 menit ya. Kita persiapan untuk presentasi. Suara Ibu kedengaran enggak? Dengaran, Bu. Ya, kedengaran ya. Baik, untuk perwakilan kelompok 1 sudah ada belum? Ibu ingin ngecek dulu. Kelompok 2? Siapa?
Saya Bu Prastuti kelompok 2. Ya, Priastuti. Saya Bu. Ya, disiapkan dulu ya. Kelompok 3? Saya Bu. Ya. Ya. Ada kelompok 4? Tika. Kelompok 1 yang belum ya? Siapa yang mewakilinya? Belum join ya? Ya, jadi nanti silahkan dipersiapkan presentasinya sesuai dengan di LKPD. Ya, jadi nanti kelompok 1 tentang poin yang 1, kelompok 2 tentang alat dan bahannya, kelompok 3 prosedur, ya, kelompok 4 nanti silahkan di kesimpulannya. Kelompok 1 belum ada ya? Ya, Krisda sudah ada? Krisda? Atau kita mulai di kelompok 2 dulu, atau Krisda sudah? Oh, sudah ya. Ya, baik, dari kelompok 1 ya. Kita dimulai. Terima kasih atas yang telah diberikan kepada saya. Saya Putu Krisda Silengarini dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi perawatan jenazah. Langsung saja. Tindakan yang harus dilakukan terhadap pasien pada kasus di atas yaitu perawatan klien meninggal dunia atau perawatan jenazah yang merupakan perawatan pasien setelah meninggal. Pasien membutuhkan jenazah untuk diperhatikan kepada keluarga. Transportasi ke kamar jenazah dan melakukan disposisi atau penyerahan barang-barang milik klien. Indikasinya yaitu perawatan jenazah dimulai setelah dokter menyatakan kematian pasien. Jika pasien meninggal karena kekerasan atau dicurigai akibat kriminalitas, perawatan jenazah dilakukan setelah pemeriksaan medis, dilengkapi melalui autopsi. Tujuan tindakan perawatan pasien meninggal dunia adalah untuk penghormatan terhadap jenazah dan jenazah dalam keadaan bersih. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Krisda. Itu pendapat atau hasil diskusi dari kelompok 1, bahwa di diskusi tadi, yaitu tentang perawatan jenazah, sudah dijabarkan mengenai apa itu perawatan jenazah, indikasi, bahkan dengan tujuannya. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi, tadi sudah mendiskusikan hal yang sama ya. Mau ada pertanyaan, silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Ayo, tentang perawatan jenazah. Ada yang ingin bertanya? Mungkin masih tadi saat diskusi belum jelas. Silahkan ditanyakan, kita akan diskusikan. Kedengaran enggak suara Ibu? Kedengeran. Iya, kedengaran. Nah, kalau kedengaran, Bu. coba. Tadi Ibu sampaikan apa? Silahkan yang bertanya. Siapa? Novi? Ya, angkat tangan Novi. Mau bertanya silahkan. Suaranya belum terdengar ya? Selamat siang semua. Siang. Saya ingin bertanya, kalau misalnya pasien yang meninggal tidak memiliki anggota keluarga atau tidak dapat diidentifikasi, bagaimana penyelesaian masalahnya? Apakah dikeluhkan oleh pihak rumah sakit? Terima kasih. Iya, bagus sekali pertanyaannya Novi ya. Mungkin pertanyaan tadi berkaitan dengan perawatan jenazah. Kalau mayatnya tidak memiliki keluarga atau tidak teridentifikasi, ya, itu apakah dikuburkan oleh pihak rumah sakit? Nah, coba didiskusikan atau mungkin kelompok bisa menjawab. Nanti Ibu tambahkan. Baik, dari kelompok dulu, mungkin diwakili oleh Krisda atau mungkin yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada mayat atau jenazah itu tidak teridentifikasi, misalnya dia tidak punya keluarga atau mungkin dia ada kasus misalnya ya, ditemukan tapi tidak membawa identitas. Nah, itu dari pihak rumah sakit, jadi tidak langsung dikuburkan. Ya, tapi tetap memang prosedurnya adalah dilakukan perawatan jenazah. Ya, jadi tetap dilakukan perawatan, entah itu dimandikan, bagaimana langkah-langkahnya,
Kalau sudah siap, nanti itu mayatnya akan dititipkan di rumah sakit terlebih dahulu. Nah, berapa lama menitipkan di rumah sakit? Ya, tidak mungkin lama-lama ya. Kalau memang dia tidak teridentifikasi, misalnya kita di rumah sakit biasanya melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ya, siapa pihak yang berwenang? Entah itu nanti diserahkan ke departemen sosial, ya. Ada biasanya departemen sosial yang mengurus kalau memang tidak ada teridentifikasi, maka akan dikuburkan atas nama negara. Tapi misalnya dia meninggal karena kasus, itu mungkin akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, itu sedikit gambaran mengenai pertanyaan tadi. Ya, jelas kira-kira anak-anak? Kelas, Bu. Ya, jelas ya. Nah, sekarang silahkan ke kelompok 2 ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Jadi kelompok 2 silahkan mempresentasikan hasil diskusi mengenai alat dan bahan yang diperlukan untuk rawat jenazah. Ya, silahkan. Siapa? Priastuti ya? Iya, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, menjelang siang, mau siang nih ya. Perkenalkan, nama saya Putih. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan alat dan bahan yang diperlukan untuk perawatan pasien meninggal dunia di atas. Yaitu 1. Apron, 2. Sarung tangan bersih, 3. Masker, 4. Kain panjang atau selimut, 5. Gunting perban, 6. Kasa gulung atau perban gulung 3 helai 50 cm, 7. Plaster, 8. Bengkok 1 buah, 9. Tempat kain kotor, 10. Paslap, 11. Baskom berisi air bersih, 12. Kapas secukupnya, 13. Sabun, 14. Handuk kecil, 15. Kantong jenazah bila diperlukan, 16. Troli, 17. Label identifikasi form jenazah, 18. Pengganjal dagu, 19. Kapas sublimat, 20. Tas plastik untuk barang-barang klien atau jenazah, 21. Selimut mandi. Itu presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Priastuti ya. Beri tepuk tangan dulu dong biar semangat ya. Kalian kok lemes-lemes, sudah sarapan apa belum nih? Belum. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah mau siang ini. Mungkin mau Sudah, makan siang ya. Nanti setelah selesai pembelajaran ya. Jadi tadi sudah kelompok mempresentasikan mengenai alat dan bahan. Banyak sekali yang sudah disebutkan tadi. Mungkin ada yang ingin menanggapi. Mungkin dari hasil diskusi kalian tadi ada ingin menambahkan alat atau mungkin ada alat yang memang tidak diketahui. Silahkan didiskusikan. Atau ada yang mau menanggapi? Siapa yang ingin menanggapi? Tadi disebutkan banyak sekali alat dan bahannya. Rizka, apa saja alat-alatnya tadi? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Nggak kedengaran suaranya, dibuka dulu mikrofonnya. Saya mau bertanya, Bu, yang untuk pertanyaan kelompok 2. Ya, Tadi ada disebutkan alat dan bahan berupa pengganjal dagu. Bisa dijelaskan alat apa saja yang digunakan untuk mengganjal dagu? ya, dalam rawat jenazah ada alat tadi disebutkan pengganjal dagu. Mungkin kurang jelas ya menurut Rizka. Pengganjal dagu itu seperti apa bentuknya? Ya, tadi kalau yang lain mungkin sudah jelas ya alat-alatnya. Kelompok seperti Priastuti ya? Ya, bisa dijelaskan?
Alat dan bahan yang dapat digunakan untuk mengganjal dagu yaitu bisa digunakan handuk yang digulung. Handuk yang digulung. Ya, itu Iya, jawaban dari kelompok. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Priastuti. Bisa aja ya. Jadi kalau misalnya alat dan bahan mungkin dapat cari informasi ya. Tapi kalau misalnya di prosedur ya untuk mengefektifkan alat-alat, jadi kalau untuk mengganjal dagu biasanya digunakan bisa menggunakan kasa gulung ya. Mungkin nanti Ibu akan memberikan penjelasan. Mungkin tadi kurang jelas ya, pengganjal dagu itu seperti apa ya, bisa aja mungkin. Nah, sebelumnya mungkin apa sih fungsi mengganjal dagu pada jenazah, kenapa harus diganjal dagunya, apa kira-kira? Agar mulut Mulutnya jenazah ada- tidak terbuka. Iya, benar sekali ya. Kenapa diganjal dagunya? Supaya mulutnya tidak terbuka ya. Jadi biar jenazah atau mayat sebelum dia kaku. Kemarin kita sudah belajar ya bagaimana ciri-ciri pasien yang akan meninggal ya. Biasanya kalau sudah meninggal pasiennya kaku. Nah, sebelum dia kaku ya kita katupkan dulu rahang pasien ya, mulutnya biar tidak menganga ya, biar nggak kebuka mulutnya. Serem mayatnya nanti ya kalau mulutnya kebuka, bisa dibayangkan ya. Jadi makanya diganjal. Nah, biar tidak menggunakan handuk, itu biasanya yang lebih simpel dipakai adalah kasa gulung. Itu diikat ya dari dagu sampai ke kepala ya. Nanti Ibu akan kasih videonya ya. Jadi itu dulu mengenai alat dan bahannya. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai alat dan bahan? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak. Ya, yang lain sudah jelas alat-alatnya ya. Jadi mungkin kalian sudah pernah lihat alat-alatnya, nanti kita diskusikan lagi sama-sama ya. Baik, untuk selanjutnya kelompok 3. Siapa kelompok 3? Perwakilan kelompok 3? Oh, Rizka ya. Ya, mengenai langkah dan prosedurnya, silahkan dipresentasikan hasilnya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya Rizka Ulan akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai langkah-langkah atau prosedur. Yang pertama, beritahu keluarga atau orang terdekat jenazah bahwa jenazah akan segera dibersihkan dan gunakan APD. Yang kedua, buka semua peralatan medis yang terpasang di tubuh jenazah seperti infus ataupun selang oksigen. Yang ketiga, jika mata jenazah masih terbuka, tutup mata jenazah menggunakan kasa. Yang keempat, amankan barang berharga jenazah seperti anting, cincin, atau perhiasan lainnya dan serahkan kepada pihak keluarga. Yang kelima, bersihkan badan pasien dengan air bersih dan sabun, serta tutup lubang bagian bawah pasien untuk menghindari keluarnya kotoran karena relaksi otot. Yang keenam, mengikat pembalut dari dagu ke kepala dan kaki dirapatkan. Pergelangan kaki dan kedua ibu jari diikat dengan pembalut. Yang ketujuh, tutup jenazah dengan kain penutup jenazah. Yang kedelapan, beri identifikasi berupa identitas jenazah. Yang kesembilan, posisikan pasien di kereta mayat dan pasien dibawa ke ruangan mayat dengan kereta mayat. Sekian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Rizka atas presentasinya. Di mana yang lainnya jelas mengenai prosedurnya? Ada yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin tanggapan? Saya ingin menanggapi, Bu. Iya, silakan. Baik, saya Novita dari kelompok 2 Ya. ingin menanggapi jawaban dari kelompok 3. Iya. Saya ingin menambahkan mengenai prosedur mengikat jenazah bisa ditambahkan dengan pertama, luruskan badan, letakkan tangan di atas pusar dan ikat pergelangan tangan. Yang kedua, luruskan kaki, ikat bagian lutut, pergelangan kaki dan jempol agar posisi selalu lurus. Itu yang bisa saya tanggapi dari jawaban kelompok 2.
Iya, bagus sekali ya Novita ya, sudah bisa menambahkan. Jadi yang ditambahkan itu mengenai cara mengikat. Nah, sebenarnya berapa sih ada cara-cara mengikat? Tadi Rizka sudah menyebutkan ya, ikat di kaki. Nah, Novita juga menambahkan tadi. Nah, tadi di awal ada yang di dagu diikat ya. Kemudian tadi ditambahkan di mana? Di tangan. Di mana lagi? Di jempol. Di jempolnya, ya di kakinya. Kenapa sih perlu diikat-ikat? Agar posisi pasien tetap lurus. Iya, posisinya sama seperti tadi yang Ibu bilang ya, biar nanti tidak keburu kaku mayatnya ya. Bayangkan kalau posisi pasiennya sedang misalnya tengkurap ya, atau enggak posisinya sedang tidak bagus ya. Jadi nanti kaku badannya. Ya, pas kesakitan misalnya pasiennya posisinya nanti terus seperti itu. Jadi sebelum dia kaku itu diikat-ikat. Nah, ada ikat di kepala, di tangan, di paha, di kaki, bahkan di jempolnya. Ya, nanti Ibu akan menampilkan juga videonya. Ya, sudah bagus sekali ya, ada yang bisa menambahkan dari hasil diskusinya. Nah, terakhir untuk kelompok 4, mungkin dari kelompok 4, siapa perwakilannya tadi ya? Tika ya, silahkan dibacakan. Dari tindakan yang dapat dilakukan pada pasien yang meninggal dunia adalah 1. Memberikan perawatan termasuk menyiapkan jenazah untuk diperlihatkan pada keluarga. 2. Jenazah dalam keadaan bersih. Maka dari itu, sebelum pasien dibawa ke ruang jenazah, lepaskan satu persatu alat yang terpasang pada tubuh pasien dan pasien harus dibersihkan atau dimandikan. Setelah itu, pindahkan pasien ke kamar jenazah yang ditutupi dengan kain kafan serta diberikan label identitas agar keluarga pasien mengenalinya. Sebelum masuk ke ruangan, biarkan keluarga pasien untuk melihat yang terakhir kalinya dan memberikan doa kepada pasien. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Tika sudah mempresentasikan. Mungkin ini yang terakhir ya dari kelompok 4 mengenai keseluruhannya. Mungkin ada yang menanggapi, ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya dari kelompok 1 akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4. Menambahkan mengenai prosedur perawatan jenazah yang dimulai dari tahap interaksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan terakhir tahap terminasi. Iya. Ya, bagus. Ya, terima kasih Krisda. Bagus sekali ya sudah menambahkan. Mungkin di kelompok 1 mendiskusikan langkah-langkahnya yang lengkap, ada pra-interaksi, orientasi, kerja, terminasi. Ya, mungkin kalian masih ingat nggak tahapan-tahapan itu ya? Di pembelajaran, di komunikasi juga ada. Ya, jadi tahapan ketika prosedur-prosedur baik itu tindakan keperawatan semuanya dimulai dari pra-interaksi. Yang kedua tahap apa? Orientasi ya. Kemudian yang ketiga tahap kerja, baru terakhir tahap yang keempat adalah terminasi. Seperti yang disampaikan Tika tadi, itu tahap kerjanya. Ya, sudah bagus ditambahkan ada tahap-tahap tersebut. Ya, baik, diskusi hari ini sudah bagus sekali ya. Tadi di LKPD, baik itu dari perawatan jenazah, apa itu perawatan jenazah, alat dan bahan sudah bisa kalian sebutkan, kemudian langkah-langkahnya juga, ya, kemudian sudah bisa menyimpulkan. Ya, jadi sekarang Ibu akan berikan penguatan materi atau sedikit biar persepsi kita sama. Ya, mungkin tadi ada yang mengatakan diganjal dagunya pakai handuk. Ya, biar sama persepsi kita, Ibu akan berikan sedikit penjelasan mengenai perawatan klien meninggal dunia. Ya, Ibu share screen dulu untuk PowerPoint-nya. Sedikit Ibu ulang ya. Tadi sudah disebutkan pada saat diskusi mengenai perawatan jenazah. Nah, apa definisinya? Di sini Ibu biar jelaskan, biar sama persepsi kita ya, perawatan yang dilakukan oleh perawat. Jadi ini dilakukan oleh perawat setelah kematian klien.
yang telah dinyatakan meninggal secara medis oleh tim medis. Ya, ketika tim medis sudah menyatakan atau dokter menyatakan pasien meninggal, baru perawat melakukan perawatan jenazah. Ya, tapi kalau misalnya belum, jangan sampai kita mengambil sendiri tindakan. Pasiennya masih ada harapan hidup, sudah diikat-ikat pasiennya. Ya, itu salah. Nah, apa tujuannya? Tujuan dilakukannya perawatan jenazah. Ya, jadi membersihkan dan merapikan jenazah. Ya, kemudian yang kedua adalah memberikan penghormatan terakhir kepada sesama manusia. Ya, jadi jenazah kita walaupun dia sudah meninggal, kita tetap berikan penghormatan terakhir. Kondisinya ketika diserahkan kepada keluarga harus sudah bersih dan rapi. Ya, tidak masih ya terpasang infus atau lain sebagainya. Ya, itu dulu mengenai perawatan yang meninggal dunia. Ada yang ditanyakan di sini dulu? Ada anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jelas ya? Ya, jadi nanti kalau Ibu kasih latihan soal mengenai perawatan jenazah bisa ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua, ya Ibu harapkan kalian mengetahui alat dan bahan yang diperlukan. Ya, kalian bisa menentukan apa saja alat dan bahan yang diperlukan ketika rawat jenazah. Nah, ini singkat aja Ibu kasih ya. Jadi nanti di bahan ajar yang Ibu kirimkan nanti sudah lengkap beserta fungsinya. Kalau ini nanti dipelajari lebih lagi ya. Jadi di sini kalian sudah pernah ya lihat nih ya, sudah pernah pakai ya alat dan bahan. Masker, apron, handscoon ini merupakan alat pelindung diri, wajib digunakan oleh petugas kesehatan ketika melakukan tindakan keperawatan. Untuk rawat jenazah tetap ya pakai masker, pakai apron, pakai handscoon. Ya, kemudian menggunakan hand rub ya untuk cuci tangan. Untuk mencuci tangan kita pakai air mengalir, tapi ketika di pasien ya karena wastafelnya jauh kita bisa menggunakan antiseptik gel. Yang kedua adalah kupet, nih pakai tempat-tempat alat yang steril. Kemudian ada nampan, biar alat-alatnya tidak berantakan digunakan nampan. Nah ini tadi ya kasa gulung, semua udah pernah lihat kasa gulung. Ini nanti yang digunakan untuk mengikat jenazah. Ya, di mana saja diikat nanti Ibu kasih penjelasan ya. Kemudian ada gunting perban, ada ini ya, ada kasa, ada perbannya, nanti ada alat untuk menggunting. Kemudian ada plester. Kemudian ada bengkok. Ada yang tahu fungsi bengkok apa? Untuk tempat sampah. Iya, benar sekali, tempat sampah sementara ya. Jadi sampah atau sampah medis ya, misalnya nanti membuang up infus, di sini ditaruh sementara. Kemudian ada baskom, ya ini nanti berisi air beserta waslapnya, ini digunakan untuk membersihkan jenazahnya, nanti dilap ya. Itu alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Jadi harus diingat ya, kalau ada salah satu atau beberapa alat yang kurang pada saat kita mengerjakan nanti susah. Nggak ada bengkok, di mana kita buang sampah ya. Nggak ada kasa gulung, apa yang dipakai ngikat ya. Jadi harus dipersiapkan dulu alat dan bahannya. Kemudian ada kantong plastik. Nah kira-kira fungsinya untuk apa ini? Untuk menempatkan perhiasan Ya, jenazah. benar sekali. Tadi kelompok sudah menyampaikan bahwa di prosedur atau langkahnya menyampaikan bahwa perhiasan dilepas ya. Jangan perhiasannya nanti diambil sama perawatnya ya, baru banyak pakai emas-emasan misalnya ya. Jadi segala sesuatu atau barang-barang yang ada di tubuh pasien itu diletakkan di kantong plastik. Kemudian ada label jenazah. Ya. Label jenazah fungsinya untuk apa? Ya, mayat. Iya, ada identifikasinya. Jadi biasanya di kaki pasien dikasih label siapa sih mayatnya ini gitu ya. Nah, kemudian ada kapas alkohol, ada kom kecil. Kom kecil ini menempatkan kapas alkohol. Kapas alkohol ini digunakan untuk apa? Ya, selain untuk
up infus biasanya nanti disediakan kapas kering menutup lubang hidung, lubang telinga. Ember tertutup. Nah, ini digunakan untuk menaruh pakaian atau linen pasien yang kotor. Ini ada selimut. Selimut untuk apa kira-kira? Menutupi badan pasien. Ya, jadi mayatnya kalau sudah selesai dibersihkan, diikat, itu ditutup dengan selimut. Kalau misalnya tidak ada selimut dari rumah sakit, biasanya keluarganya dimintain kayak apa namanya, kain ya bisa. Yang penting untuk menutupi mayat pasien. Ya, itu dulu mengenai alat dan bahannya. Ya, gampang ya. Bisa mengingat semua alat dan bahannya. Ya, jadi kuncinya adalah ketika kita mengingat atau mempersiapkan apa sih alat yang diperlukan, kalian juga harus sudah tahu apa prosedurnya. Kalau prosedurnya mengikat berarti perlu apa? Perlu kasa gulung. Ya, kalau mau membersihkan badan pasien, berarti saya harus menyiapkan waslap dan baskom. Itu ya mengenai alat dan bahan. Kemudian selanjutnya prosedur. Nah, ini yang tadi dibilang ya, ada tahap interaksi. Sebelum kita ke jenazah, identifikasi data dulu pasiennya meninggal karena apa, biar tahu. Koordinasi dengan perawat. Ya, kegiatan perawatan jenazahnya kita harus berkoordinasi. Kemudian persiapkan diri kalian, mental kalian. Berani enggak ketemu sama jenazahnya? Ya, kalau enggak berani, Bu. Berani. Kalau perawat harus berani ya, tapi biasanya kalau rawat jenazah enggak sendirian rawat jenazah ya, harus ada temannya biar ada yang megangin, ada yang ini ya. Tapi siapa tahu kondisinya sendiri nanti ya. Jadi persiapkan diri kalian. Sudah siap apa belum merawat jenazah? Baru mempersiapkan alat dan bahan. Jangan sampai merawat jenazah membawa tangan kosong. Saya mau rawat jenazah tapi tidak bawa alat dan bahan. Ya. Selanjutnya tahap orientasi. Nah, mungkin kalian sudah belajar mengenai tahap orientasi. Orientasi artinya berkomunikasi dengan pasien. Ya. Tapi karena pasiennya ini sekarang sudah meninggal, bisa nggak kalian komunikasi sama pasiennya? Enggak, Bu. Nah, kalau enggak berarti komunikasi sama keluarga pasien. Benar sekali, berarti dengan keluarga pasien. Jangan sampai nanti, ini dokter menyatakan meninggal, saya mau rawat jenazah. Ya, langsung dilakukan rawat jenazah. Salah nanti. Ya, jadi minta izin dulu dengan keluarga. Kemudian berikan kesempatan keluarga untuk melihat jenazahnya. Baru mendekatkan troli yang berisi alat dan bahan. Ya. Kemudian tahap kerja. Nah, mungkin tadi banyak disebutkan ya. Jadi biar memudahkan, ini adalah langkah-langkah yang sudah disusun sesuai dengan SOP atau prosedurnya. Mencuci tangan terlebih dahulu, ya. Menggunakan namangkah. Baru gunakan APD-nya, masker, celemek, ataupun handphone. Kemudian melepaskan perhiasan dan memberikan kepada keluarga, dimasukkan dalam kantong plastik. Baru melepaskan alat-alat yang terpasang. Nah, kalau pasiennya terpasang kateter, oksigen, nah itu dilepaskan. Baru membuka pakaian jenazah, baru dibersihkan jenazahnya menggunakan waslap dan baskom tadi. Kemudian baru mengikat-ikat. Nah, menempatkan kedua tangan sebelum diikat, ditaruh dulu tangannya di atas perut. Kemudian rahangnya disatukan. Ya, kemudian baru diikat. Bagian yang diikat adalah kepala, tangan, paha, betis, dan ibu jari. Ada 5. Ya. Kemudian kalau sudah semua terikat, tinggal dikasih label jenazah, baru menutup dengan selimut. Ya. Jadi sudah selesai sampai di sana saja. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, mungkin kalau ada yang belum paham karena belum melihat prakteknya ya. Jadi sebentar Ibu akan berikan videonya. Nah, kemudian terakhir adalah terminasi. Setelah selesai melakukan rawat jenazah, perawat harus mencatat tindakan yang dilakukan. Kemudian merapikan alat-alat. Ya, membuang sampah baik itu medis maupun non medis. Kemudian membereskan alat dan terakhir cuci tangan kembali. Ini prosedur yang harus memang selalu diingat, ya.
Nah, untuk video perawatan jenazah Ibu akan berikan karena kita belum tatap muka ya. Kalau mungkin ke sekolah, Ibu bisa langsung praktekkan ya di RPS misalnya ya. Tentang alat, tentang langkahnya. Nah, Ibu sudah buatkan video, bisa kalian tonton di YouTube ya. Nanti Ibu bagikan PowerPoint-nya ini, nanti bisa diakses di YouTube ini untuk kalian belajar. Video mengenai perawatan jenazah ya. Silahkan disimak videonya ya, biar kalian ada gambaran mengenai bagaimana praktek perawat jenazah. Tadi kalian sudah diskusikan kan? Pagi anak-anak, jadi hari ini Ibu akan mempraktekkan prosedur perawatan jenazah. Ya, jadi sebelum kita melakukan perawatan jenazah, Ibu akan perkenalkan alat dan bahan yang diperlukan. Jadi alat dan bahan Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kemudian ada nampan yang berisi antiseptik gel. Kemudian 1 buah kuvet, di dalamnya berisi APD, masker, handscoon, 2 kasa. Kemudian ada kasa gulung. Kemudian ada gunting. Kemudian ada plastik, nanti digunakan untuk tempat aksesoris pasien. Kemudian ada label jenazah. 1 buah kom kecil berisi kapas. Kita siapkan 4 kapas kering. Kemudian ada plester. Kita bisa menyiapkan plester. Kemudian kita potong seperti ini. Ya. Kemudian ada 1 buah baskom berisi air dan berisi waslap. Kemudian di troli yang kedua, di sini ada celemek, kemudian 1 buah selimut dan 1 buah bengkok untuk tempat sampah sementara. Jadi demikian alat dan bahan yang diperlukan untuk perawatan jenazah. Baik, untuk selanjutnya kita ke tahap orientasi di mana berkomunikasi dengan keluarga pasien untuk menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan. Selamat pagi Bu, apa benar dengan keluarga Pak Bima? Iya benar. Kami dari tim medis sudah melakukan tindakan keperawatan semaksimal mungkin, tetapi dokter menyatakan pasien meninggal dunia. Kami berturut bersuka cita. Sebelum kami melakukan tindakan perawatan jenazah, kami izinkan Ibu untuk melihat jenazah untuk terakhir kali. Ya, silahkan langsung aja ya Sus. Ya. Baik, kami akan melakukan tindakan perawatan jenazah. Ibu bisa tunggu dulu. Selanjutnya kita dekatkan alat ke dekat pasien. Kemudian kita lanjutkan ke tahap kerja. Sebelumnya kita cuci tangan menggunakan antiseptik gel, gunakan 6 langkah. 1, yang kedua punggung tangan, kemudian sela-sela jari, gerakan mengunci, membersihkan jempol, dan ujung-ujung jari. Selanjutnya kita menggunakan APD. Pertama kita gunakan masker. Kemudian gunakan celemek. Kemudian yang ketiga kita gunakan handscoon. Kemudian selanjutnya kita melepas semua alat-alat yang terpasang pada tubuh pasien. Kita ambil bengkok, kita lepaskan selang oksigen pasien. Kemudian kita ambil kapas alkohol,
plester, kita lepaskan infus. Kita matikan infus. Kemudian kita up infus. Kita letakkan di troli yang paling bawah. Setelah alat-alat yang ada di tubuh pasien sudah terlepas, kemudian kita lepaskan aksesoris yang ada di tubuh pasien. Aksesoris pasien bisa kita letakkan di kantong plastik ini, kemudian kita nanti akan serahkan kepada keluarga pasien. Kemudian selanjutnya kita melepas alat-alat linen yang terpasang di bed pasien. Tapi di sini kita akan melepaskan sarung bantal dan selimut saja. Nanti bisa kita kalau gini lepaskan semuanya sampai dengan spraynya. Lepaskan linen. Kemudian lepaskan pakaian pasien. Kemudian lepas pakaian bawah pasien. Setelah semua pakaian pasien terlepas, kemudian kita membersihkan bagian tubuh pasien. Kita membersihkan menggunakan washlet yang sudah dicelupkan ke air tadi. Kita bersihkan ekstremitas atas dan bawah saja. Selanjutnya kita lakukan pengikatan pada jenazah. Kita mulai mengikat pada daerah wajah. Kita ambil pasang dulu. Kemudian kita ikatkan di bawah dagu. Sampai ke atas kepala. Kemudian kita gunting. Ya, itu digunakan untuk Kemudian mengikat selanjutnya baju, kita ya. ikat pada bagian tangan.
Kemudian pada bagian paha, selanjutnya pergelangan kaki, terakhir di kedua jempol. Selanjutnya kita tutup kedua telinga pasien. Kemudian di lubang hidung. Kemudian kita tutup kedua mata. Kemudian kita pasang label jenazah. Nah, ini sudah selesai ya, tinggal ditutup. Tutup jenazah menggunakan selimut. Ya, itu dulu sedikit ya video mengenai perawatan jenazah. Ya, mungkin dari video yang Ibu tampilkan, ada nggak sedikit gambaran mengenai langkah-langkah atau prosedur rawat jenazah? Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terakhirnya dari apa yang sudah kita pelajari tadi, sudah diskusi, kemudian sudah presentasi, Ibu sudah memberikan tadi sedikit penjelasan, dan kalian sudah melihat tayangan video. Ya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Feby, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan akhir. Perawatan jenazah adalah perawatan yang dilakukan oleh perawat setelah kematian klien yang telah dinyatakan meninggal dunia secara medis oleh tim medis. Alat dan bahan yang dipersiapkan untuk perawatan jenazah adalah APD, hand scrub, pipet, nampan, perban atau kasa gulung, gunting perban, plaster, bengkok, baskom, kapas alkohol, kom, ember, bertutup, dan selimut. Adapun prosedur perawatan klien ada 4 tahap, yaitu tahap prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Sekian kesimpulan dari saya ucapkan terima kasih. Ya, bagus sekali ya, sudah bisa menyimpulkan. Ya, jadi kesimpulannya sudah tadi dibacakan ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Jadi kalian sudah bisa memahami pembelajaran hari ini. Ya, jadi Ibu harapkan nanti kalian bisa menerapkan ya. Jadi apa-apa yang sudah kita diskusikan atau Ibu sampaikan tadi, kalian bisa menerapkan. Jadi nanti di rumah ya, silahkan kalian
praktekkan. Ya, jadi silahkan di rumah nanti ditonton lagi videonya, kemudian dibaca-baca lagi langkah-langkah pembelajarannya, kemudian Ibu harapkan nanti Ibu kasih tugas kalian membuat video ya. Jadi buat video rawat jenazah tetapi menggunakan alat-alat yang sederhana saja, alat-alat yang ada di rumah ya. Misalnya kalau tidak ada kasa boleh pakai apa untuk mengikat ya. Kalau tidak ada selimut yang seperti disampaikan boleh pakai kain ya. Ngerti kira-kira maksudnya? Ngerti, Bu. Ngerti ya. Misalnya nanti kalau di rumah tidak ada infusnya, tidak ada gininya, diomongkan saja, melepas infus gitu. Tidak mesti harus ada infusnya, atau mungkin mau pakai tali boleh ya. Tapi misalnya kalau langkah-langkah kayak ngiket itu kan masih bisa dilakukan ya. Bisa kira-kira? Bisa ya. Kalau misalnya lupa sama penjelasan tadi, silahkan ditonton videonya, Ibu sudah upload di YouTube ya. Jadi nanti bisa ditonton di situ. Jadi kalian Ibu harapkan bisa nanti mempraktikkannya ya. Jadi untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan bermain dan rekreasi ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita bahas dengan materi yang berbeda ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak sebelum Ibu akhiri? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Baik, Bu. kalau tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Hari ini pembelajaran sudah berjalan dengan lancar ya. Sudah semua dapat mengikuti. Jadi sebelum Ibu tutup, kita tutup dengan doa ya. Kembali Mahana, silahkan tutup pembelajaran dengan doa ya. Baik, terima kasih. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan berdoa kembali. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih banyak. Jadi Ibu akhiri dengan selamat siang. Ya, sampai ketemu minggu depan. Ya, selamat siang. Siang. Ya, selamat istirahat ya. Selamat makan siang. Selamat siang, Bu.